Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdana sebagai reporter untuk acara berita hari ini. Di sini kami akan meliput berita bentrok antar anggota pencaksilat yang sangat meresahkan warga sekitar. Saya akan mewawancarai 3 narasumber yang akan memberikan pendapatnya. Baik, kepada narasumber dan wartawan yang ditugaskan, dipersilakan. Rupanya wartawan kita masih dalam perjalanan. Oke guys, di sini kita ada di Pasar Gunung Anyar. Ini kita akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini, yaitu pedagang ayam potong. Oke, langsung kita gas. Assalamualaikum, Mas. Permisi, dengan Mas siapa? Khairul Mustafa. Mas Khairul Mustafa. Boleh saya wawancara sedikit, Mas? Siap. Menurut Masnya ini kan di luar sana kadang masih ada kayak bentrok pencaksilat gitu. Awal mula kronologi menurut Masnya ini seperti apa? Kalau menurut saya sih dari itu kan basicnya kan dari ya orang pencaksilat kan mereka tujuannya macam-macam kan, ada yang mereka inginnya untuk melindungi diri, ada untuk kesehatan untuk dirinya sendiri, ada yang juga memang untuk menang-menangan. Nah itu yang kadang-kadang jadi salah niatnya. Seharusnya kan menurut saya pencaksilat itu kan seharusnya untuk kesehatan, untuk keamanan diri sendiri, untuk kesehatan, untuk menjaga diri dan keluarganya, tapi justru malah disalahgunakan untuk menang-menangan, untuk bikin onar, merasa menang sendiri, merasa kuat sendiri gitu kan, tanpa didampingi dengan doa-doa. Akhirnya dia hanya pencaksilat ambisinya untuk jadi sok jago kan gitu. Ketika ketemu dengan pencaksilat yang lain pengen ngetes ilmunya atau apalah yang nggak tahu, akhirnya kan malah justru jadi salah tingkah, salah sasaran, atau malah jadinya parah kan, jadi merusak nama baiknya pencaksilatnya sendiri dan seterusnya. Ada lagi? Terus kalau menurut Masnya nih bentrok pencaksilat ini termasuk untuk pelanggaran Pancasila bukan? Kalau dia menurut saya karena kan nggak hanya bentrok pencaksilat saja, satu melukai dengan yang lain aja, membuat tidak nyaman pada yang lainnya aja sudah masuk undang-undang kan, apalagi bentrok sampai antar perguruan dan sebagainya, ini kan sudah menjadi kesalahgunaan perguruannya sendiri, merasa perguruannya paling menang, nah, kan. Lalu solusi Masnya buat tidak terjadi bentrok ini lagi bagaimana? Solusi yang kalau menurut saya gitu, itu dari sebenarnya kan ada IPSI juga Mas ya. IPSI kan Ikatan Pencaksilat Indonesia lah, pokoknya intinya ada pengurus-pengurus setiap cabang-cabang pencaksilat itu, mereka dikumpulkan dan harus memberikan wawasan kepada murid-muridnya bahwa pencaksilat itu tujuannya untuk yang pertama untuk kesehatan gitu kan, yang kedua untuk penjagaan diri sendiri, bukan untuk menang-menangan atau bukan untuk sok jago dan sebagainya. Itu aja sih menurut saya. Sudah, makasih Mas. Siap, itu aja. Ya. Dengan Mas siapa ini? Mas Jojo. Baik, saya akan mewawancarai Anda sebentar seputar bentrok antar anggota pencaksilat. Nah, menurut Masnya nih, kenapa bentrok pencaksilat ini bisa terjadi awal mulanya? Itu mungkin karena anggota pencaksilatnya itu sok jago Mas, atau enggak ya memiliki ego tinggi, kayak saya merasa jago gitu, lalu kayak orang biasa menasehati gitu dia tidak terima, lalu dihajar lah. Lalu termasuk bentuk pelanggaran Pancasila bukan ini? Iya, termasuk dalam kemanusiaan. Lalu solusi Masnya sendiri buat mencegah adanya bentrok pencaksilat ini bagaimana? Misal kita sebagai orang biasa melihat bahwa dia seorang pencaksilat, itu mungkin kita bisa tetap diam aja, atau jika dia yang memulai duluan maka kita lari, maka lapor polisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan Bapak siapa? Pak Lukman. Baik, dengan Bapak Lukman. Di sini saya akan mewawancarai sebentar seputar berita yang kini sedang beredar seperti bentrok antar anggota pencaksilat. Menurut Bapak, apa faktor yang memulai bentrok antar anggota pencaksilat ini? Kebanyakan bentrokan itu antar perguruan, nah itu dilakukan oleh pesilat-pesilat yang masih muda, yang masih jiwa muda, emosionalnya masih tinggi, semangatnya masih tinggi. Sedangkan mereka itu belum memahami ya apa itu istilahnya nilai-nilai yang diajarkan perguruan silat itu, apa tujuannya. Nah, mereka melatih kesilat itu dan sekedar melatih fisik, tapi juga mental dan tingkah laku akhlaknya juga seharusnya. Jadi mereka masih belum memahami itu sepenuhnya. Saya kira itu. Lalu apakah menurut Bapak bentrok ini termasuk bentuk pelanggaran Pancasila? Iya jelas. Jadi yang namanya mengganggu ketertiban umum, kemudian rasa saling menghormati sesama itu udah nggak ada. Malah mereka ingin melukai sesama anak bangsa. Nah itu kan juga mengganggu lingkungan juga. Itu otomatis itu nggak sesuai dengan nilai Pancasila. Gitu. Lalu apa yang Bapak tawarkan untuk solusi mencegah bentrok agar tidak terulang kembali? Ya untuk lebih memberikan bimbingan pada setiap perguruan itu akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai semangat perjuangan. Dalam berlatih silat itu kan ada nilai-nilai kebaikannya juga. Nah itu harus lebih ditanamkan kepada peserta-peserta yang masih baru itu. Kemudian makna-makna silat itu sendiri apa, kan nggak sekedar mempertahankan diri, tapi juga di situ gimana kita mengendalikan emosional juga, kemudian menghargai orang lain, membela kebenaran. Nah semangat seperti itu harus lebih ditanamkan ke peserta persilatan itu sendiri. Nah kemudian juga untuk mencegah bentrokan antar perguruan, maka harus dijalin suatu silaturahmi antar perguruan itu secara terus-menerus, baik di dalam bentuk pertandingan, persahabatan seperti itu, saling ajak sana atau saling silaturahmi, pengadaan acara sosial bersama-sama antar perguruan. Nah itu mungkin bisa jadi berkat untuk antar perguruan itu saling menghargai gitu. Baik, terima kasih Bapak Lukman sudah memberikan tanggapan yang baik dari pertanyaan-pertanyaan kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih Bapak Lukman. Wassalamualaikum. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami serahkan kembali kepada siaran. Baik, terima kasih kepada wartawan yang sudah kami tugaskan. Sekian dari berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.